kelompok Math Project dari kelas F115 yang terdiri dari saya sendiri, Valencia Kolanareva. Nama saya Selin Michelle Mailoa. Nama saya Teresa Fiana Budianto. Nama saya Skalviarin Diaratio. Nama saya Jemima Yonandin Siregar. Tujuan, pada dasarnya tubuh membutuhkan kalori untuk energi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Otomatis kalori masuk keluar akan memengaruhi berjalannya proses tubuh serta berat badan. Jadi, tujuan menghitung dan memperhatikan kalori masuk dan keluar agar kita tetap selalu menjaga kapasitas tubuh, tidak berlebih dan tidak kekurangan. Segala makanan dan minuman boleh masuk ke dalam tubuh, karena kita memerlukan zat gizi baik itu karbohidrat, lemak maupun protein. Tapi kita harus balance juga dengan olahraga. Kita harus memperhatikan pola hidup kita untuk memulai hidup yang sehat. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai data-data yang sudah kami kumpulkan selama ini dari fase 1 sampai fase 3. Nah, berikut adalah data saya Valencia di fase 1, di mana saya menghitung kalori masuk dan keluar saya dalam 14 hari. Selanjutnya di fase 2 saya membuat grafik dari data-data yang sudah saya miliki sebelumnya. Selanjutnya saya membuat goals. Nah, dari goals yang dari fase 2 tadi, saya melanjutkan fase 3, di mana saya harus menyesuaikan goals tadi itu dengan kalori masuk dan keluar saya di minggu selanjutnya, yang untuk fase 3. Jadi ini adalah data fase 1 saya. Pada fase 1 kita hanya menghitung tentang kalori masuk dan kalori keluar. Pada fase 2 kita membuat grafik, lalu kita menyamaratakan, kita membuat persamaan ataupun rata-rata antara kalori masuk dan kalori keluar. Pada fase 3 kita melakukan hal sama seperti pada fase 1, tapi kita menerapkan meal plan yang sudah kita buat pada fase kedua. Jadi ini adalah hasil dari fase 1 saya. Di sini saya mengumpulkan hasil data-data dari makanan dan juga hasil olahraga. Kemudian ini adalah fase 2 saya, di mana saya membuat refleksi dan meal plan serta dengan exercise plan. Kemudian di fase ketiga saya kembali mengumpulkan hasil makanan dan juga hasil olahraga. Dari hasil kalori yang masuk dan keluar sudah lebih seimbang, dan sehari makan juga sudah 3 kali, tapi masih kurang dalam berolahraga. Akan menunjukkan kalori cruncher saya dari fase 1, 2, dan 3. Ini adalah data dari fase 1 saya, yaitu makanan yang masuk kurang seimbang. Sedangkan saya harus makan 3 hari sekali. Tapi terkadang saya masih makan dua kali saja dalam sehari. Dan kemudian di fase keduanya, yaitu saya membuat refleksi dan grafik tentang makanan-makanan saya. Kemudian ini adalah fase 3, yaitu hasil refleksi saya dari fase 1. Kalau di fase ketiga, makanan yang masuk sudah seimbang, dan kalori basal yang keluar juga sudah mulai seimbang, dan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi berikut ini merupakan data fase 1, 2, dan 3 saya. Jadi ini adalah fase 1 saya. Di sini saya mengumpulkan data-data makanan yang saya makan setiap harinya, dan saya juga menghitung kalori keluar. Kemudian lanjut, ini adalah fase 2 saya. Di sini saya membuat sebuah grafik
yaitu dari rata-rata kalori masuk dan kalori keluar. Dan terakhir ini adalah fase 3 saya. Di sini saya juga mengumpulkan data-data kalori masuk dan kalori keluar. Nah, selanjutnya dari data-data yang sudah saya buat dan progresnya pasti akan membuahkan hasil. Dan hasil yang saya terima itu adalah kalori masuk dan keluar saya sudah lebih seimbang. Lalu makan saya juga tidak telat-telat sehingga penyakit mah saya itu tidak kambuh-kambuh lagi. Selanjutnya, dalam seminggu itu setidaknya saya ada 2 kali berolahraga. Jadi yang dari sebelumnya saya jarang banget atau nggak pernah lagi olahraga, karena adanya progres ini jadinya saya bisa terlatih buat banyak berolahraga lagi. Dari hasil kalori yang masuk dan keluar sudah lebih seimbang, dan sehari makan juga sudah 3 kali, tapi masih kurang dalam berolahraga. Dari semua fase-fase kami, kesimpulannya adalah perjalanan proses dalam pengerjaan kalori cruncher ini membantu setiap kami untuk bisa lebih memperhatikan dan menjaga pola makan dan olahraga kami. Setiap yang masuk dan yang keluar dari tubuh akan memperhitungkan apa hasil yang diberikan kepada tubuh. Jadi ketika kami mengerjakan proyek ini, selain menantang diri kami, juga menjadi mengingatkan kami untuk seharusnya tetap menjaga tubuh kita yang diberikan Tuhan dengan baik. Perjalanan kalori saya cukup lancar. Saya setiap hari foto makanan yang saya makan, terus saya juga ngitung kalori yang terbuang, terus pengumpulan data juga saya setiap hari mengumpulkan datanya. Habis itu setting goalnya itu cukup sama seperti hasil data saya. Lalu cara saya mengimplementasikannya adalah saya tidak lupa untuk memfoto makanan saya. Terima kasih. Untuk hal menarik yang ditemukan di dalam kelompok sejauh ini masih belum ada karena mungkin kurangnya interaksi di dalam kelompok dalam berkomunikasi. Jadi untuk sejauh ini masih belum ada hal menarik. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu kelompok saya berkontribusi dalam mengerjakan proyek Calorie Cruncher ini. Teman kelompok saya saling membantu jika kami sedang berada di dalam kesulitan dan saling mensupport satu sama lain. Dan kami juga tentunya sangat aktif dalam bertanya dan berkontribusi di dalam grup. Jadi yang saya dapatkan dari project Math Calorie Cruncher ini adalah makannya lebih teratur, lalu kita tidak hanya tahu apa yang orang lain sudah sajikan kepada kita, tapi kita juga tahu kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan hasil bahwa ilmu matematika dapat membantu proyek kami ini. Karena kita dapat menghitung jumlah kalori keluar dan juga kalori yang masuk. Dari itu dapat membantu kami dalam menyeimbangkan kalori keluar dan juga kalori masuk dengan cara menjaga porsi makan kita dan juga berolahraga secara teratur.